Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Marvel Analytics TV dengan Breaking News satu kelebat info. Untuk konten kita kali ini diambil dari harian Crypto Potato tentang mengikuti keputusan pengadilan landmark Ripple atau XRP anggota Kongres Glenn Gensler dan SEC untuk pendekatan predator. Kemenangan parsial Ripple melawan SEC telah mengubah beberapa batu di Kongres, dengan dua perwakilan mengecam SEC karena pendekatan predatornya terhadap industri. Sudah 7 hari sejak hakim analisa Torres memutuskan sebagian mendukung Ripple, menetapkan bahwa pengadilan percaya bahwa penjualan sekunder XRP bukan merupakan kontrak investasi. Banyak yang telah terjadi di industri cryptocurrency sejak saat itu. Pasar meledak dipimpin oleh XRP tentu saja yang melonjak lebih dari 70% di berita. Sejumlah bursa cryptocurrency terkemuka mendaftarkan ulang altcoin, menyebabkan lonjakan minat terbuka yang besar. Faktanya, minat terbuka untuk masa depan XRP belum pernah lebih tinggi di tahun 2023. Namun, salah satu yang belum terjadi adalah Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat mengajukan banding. Akankah? Sementara itu, beberapa anggota Kongres juga tidak senang dengan cara SEC mendekati regulasi kripto. Pendekatan ini tidak melindungi publik. Dalam sebuah surat kepada Gary Gensler pada 19 Juli, anggota Kongres French Hill, Ketua Subkomite Aset Digital, Teknologi Keuangan dan Inklusi, serta anggota Kongres Dusty Johnson, Ketua Subkomite Pasar Komoditas, Aset Digital dan Pembangunan Pedesaan, telah mengungkapkan kekhawatiran tentang cara SEC mendekati regulasi cryptocurrency. Ini menguraikan bahwa Kongres sejauh ini telah bekerja untuk menutupi kesenjangan peraturan yang ada, mengadakan lebih dari 15 dengar pendapat tentang kebijakan aset digital, memperkenalkan undang-undang untuk mengatasi kesenjangan tersebut, serta bekerja untuk membentuk rezim peraturan untuk komoditas digital selama setahun terakhir. Pada gilirannya, SEC mengambil jalan yang berbeda. Sementara Kongres bekerja untuk menutup celah peraturan, SEC telah memilih untuk mengatur dengan penegakan hukum. Pendekatan ini tidak menghasilkan kepatuhan dan perlindungan pelanggan, tetapi justru menciptakan kebingungan lebih lanjut, seperti yang ditujukan oleh penilaian ringkasan baru-baru ini. Anggota Kongres juga menambahkan, pendekatan ini tidak melindungi publik. Perundang-undangan akan melakukan jauh lebih banyak untuk mencegah peruntuhan perusahaan aset digital di masa depan daripada tindakan penegakan hukum. Surat itu menyerukan keterlibatan produktif dengan SEC tentang masalah tersebut, sementara juga mengklaim bahwa kerangka hukum pada dasarnya akan menciptakan proses bagi perusahaan untuk mematuhinya. Kapan SEC banding? Semua mata sekarang tertuju pada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat dan apakah akan mengajukan banding terhadap putusan Hakim Torres pada 13 Juli. Ketua Gensler membahas perkembangan tersebut di sebuah acara National Press Club pada 17 Juli. Padahal kecewa dengan apa yang mereka baca pengadilan katakan tentang investor retail, kami masih mencermati dan menilai pendapat tersebut. Meskipun begitu, dia juga mengatakan bahwa SEC akan terus melakukan apa yang telah mereka lakukan sejauh ini. Kami akan terus mencoba membawa perusahaan yang mungkin tidak patuh menjadi patuh, tanpa berprasangka buruk terhadap salah satu dari mereka, dan mencoba memastikan bahwa kami melindungi investor publik. Ingat juga baru-baru ini Gensler meminta tambahan $70 juta untuk melanjutkan perjuangan melawan pasar kripto barat liar penuh dengan ketidakpatuhan. Keputusan Ripple Bulls mungkin telah memicu musim altcoin. Analisis CryptoQuant. Sejumlah sinyal pasar menunjukkan minat yang meningkat pada altcoin selama seminggu terakhir berkat keputusan hakim yang menguntungkan status hukum XRP. Kemenangan penting untuk Ripple dalam gugatannya terhadap Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC mungkin telah memicu bull market untuk altcoin tetangga, menurut laporan terbaru dari CryptoQuant. Firma intelijen pasar kripto menyediakan serangkaian statistik yang mencerminkan pertumbuhan aktivitas pasar altcoin selama seminggu terakhir versus stagnasi relatif dalam pasar Bitcoin atau BTC dan Ethereum atau ETH. Kembalinya musim alt. Saat menganalisis kinerja harga berdasarkan kapitalisasi pasar, data CryptoQuant menunjukkan bahwa mid cap yang mencakup XRP mengungguli kelompok mata uang kripto lainnya melonjak sebesar 29% pada 13 Juni. Ini termasuk cryptocurrency lain yang sebelumnya dikategorikan sebagai sekuritas oleh SEC dalam gugatannya terhadap Coinbase bulan lalu. Pergerakan kapitalisasi pasar koin tersebut termasuk Cardano atau ADA, Solana atau Sol, Polygon atau Matic dan lainnya. Diplot terhadap BTC dan ETH pada grafik di bawah ini. Diterima pada 13 Juli, keputusan ringkasan dalam gugatan Ripple v. SEC memutuskan bahwa XRP itu sendiri bukanlah sekuritas, juga bukan penjual token pada transaksi sekuritas pasar sekunder.
Ini menandai pertama kalinya perusahaan cryptocurrency berhasil melawan klaim SEC dalam kasus hukum bahwa semua aset kripto selain Bitcoin adalah sekuritas. Bitcoin tidak terpengaruh meskipun Bitcoin secara singkat naik menjadi $31.700 setelah keputusan penting tersebut. Harganya telah turun kembali menjadi $30.000 dan tetap dalam kisaran. Gagal mempertahankan tingkat harga yang tinggi, dominasi pasar aset rata sebagian telah jatuh, menempatkannya kembali di bawah 50% menurut TradingView. Minat terbuka Bitcoin juga tetap tidak terpengaruh meskipun minat terbuka ETH meningkat secara substansial dari $2,2 juta menjadi $2,7 juta sejak saat itu. Dalam hal tingkat pendanaan, XRP tampaknya tidak mempengaruhi sentimen pasar secara substansial. Kita dapat menyaksikan sentimen campuran di antara pedagang derivatif karena pendanaan Bitcoin relatif tinggi, sementara tingkat pendanaan Ethereum berubah menjadi negatif, tulis CryptoQueen. Akhirnya, analisis menemukan bahwa sentimen jangka pendek di antara para pedagang tetap negatif ketika mengamati Bitcoin dan rasio jual beli mengambil Ethereum. Ukuran tekanan beli dan jual untuk setiap aset. Kedua rasio kripto saat ini kurang 1, yang berarti volume pembelian pembeli lebih besar daripada volume penjual pembeli, yang mencerminkan sikap bearish. Oke teman-teman, terima kasih telah mengupdate Breaking News hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.